Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Torik Mustafa dari kelas PAI 3A. Di sini saya akan melogat ya salah satu hadis dari kitab Riyadhus Shalihin dan menjelaskannya sebagai jawaban dari UAS mata kuliah hadis 3 yang kemarin. Yang saya akan jelaskan yaitu salah satu hadis dari bab berbuat baik kepada orang tua dan menyambung tali silaturahmi, atau babu birril walidaini wasilatil arham. Nah, sebelum saya membacakan hadis dan melogatnya, saya akan membacakan dulu salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tersebut ya, hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Shadaqallahul azim. Kemudian hadisnya langsung dilogat atau terjemah berkata, wanhu sareng katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, nyarios Abu Hurairah, jaa parantos sumping saha rajulun seseorang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala maka nyarios itu rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi, saha jalma anu paling berhak bihusni sahabati, diperlakukan baik kukuring. Qala ngawala Rasul, tanapi ngadawuh Rasul, ummuka ibu anjeun. Qala nyarios deui itu rajul, summa man terasa deui, summa man terasa deui. Qala ngawala Rasul, ummuka ibu anjeun. Qala nyarios deui itu rajul, summa man terasa deui. Qala ngawala deui Rasul, ummuka ibu anjeun. Qala nyarios deui itu rajul, summa man terasa. Qala nyarios ngawala Rasul, ngadawuh Rasul, abuka kemudian bapakmu, teras bapak anjeun. Mutafaqun alaih. Wafi riwayatin sareng dina hiji riwayat, ya Rasulullah sallallahu, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, man saha haqqu anu paling berhak bihusni suhbah, anu paling berhak diperlakukan baik kukuring. Qala diperlakukan baik kukuring. Qala ngawal Rasul, ummuka ibu anjeun, summa ummuka teras ibu anjeun, summa abaka teras bapak anjeun, summa adenaka teras sahandapeun anjeun, Nah, langsung saja kepada penjelasan hadis ini ya. Hadis ini menjelaskan tentang dia berbuat baik kepada orang tua ya. Sudah jelas sekali bahwa ceritanya di sini ada seseorang ya, ada seseorang yang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia bertanya, siapa orang yang paling berhak ia perlakukan dengan baik. Rasul menjawab, ibumu. Bahkan pertanyaan ini diulang sampai 3 kali, dan Rasul pun tetap menjawab ibumu sampai tiga kali. Yang terakhir bapakmu. Nah, dalam riwayat lain juga sama, yang membedakan ada jawabannya sedikit dan lafaz dari pertanyaannya ya. Nah, yang di sini jawabannya dalam riwayat lain itu ummuka, summa abaka, summa adenaka, ibumu, kemudian bapamu, kemudian orang yang lebih rendah darimu, seperti itu. Nah, yang pertama
penjelasan dari hadis ini ya yang jelas ya, orang ini kan bertanya siapa yang berhak ya perlakukan dengan baik, maka Rasul menjawab ibumu. Jadi sudah pasti yang pertama itu kita harus berbuat baik kepada ibu ya, kepada ibu kita, seperti itu. Kemudian nah dalam pertanyaan yang diulang-ulang ini kemudian dan jawabannya ibu itu sampai 3 kali tapi ayah cuma 1 kali. Nah berarti ini sangat sangat penting ya, sangat berarti ada makna yang lain, makna tersembunyi atau mungkin begitu ya. Jadi mengapa ibu itu disebutkan 3 kali sedangkan ayah atau bapak itu cuma 1 kali? Nah mungkin yang pertama menurut saya itu bahwa ibu di sini disebutkan sampai 3 kali karena ibu yang paling utama. Karena ibu itu pengorbanannya sangat banyak dari saat kita saat kita ada dalam rahimnya, atau berarti saat itu ibu kita sedang hamil ya, sedang hamil. Nah maka saat sedang hamil itu ibu kita itu sangat sayang kepada rahimnya ya, kepada rahimnya. Nah, sehingga ya ketika tidur bingung posisinya bagaimana kan karena sedang hamil. Jadi ya berat mungkin membawa kita dalam rahim ya, seperti itu. Kemudian saat melahirkan juga itu sakitnya dalam keadaan sakit yang bertambah-tambah sebagaimana dalam Al-Qur'an ya. Nah, kemudian menyusui kita dari kecil sampai umur 2 tahun ya, 2 tahun atau kurang. Nah, seperti itu. Jadi ibu itu sangat banyak sekali pengorbanannya ya untuk kita sebagai anaknya. Sehingga apapun itu bisa dikorbankan demi anaknya, meskipun dengan merasa sakit atau berbagai rintangan dan lainnya, sehingga bahkan bisa saja berkorban nyawa demi anaknya ketika saat melahirkan. Bisa saja ya berdoa karena ingin selamat ketika lahir. Bisa saja seorang ibu berdoa ketika melahirkan itu, ya Allah, jika memang misalkan melahirkan ini, saat aku melahirkan ada yang harus terluka ya, atau misalkan gugur atau gimana, jangan sampai gugur katanya ya. Jadi dia berdoa bagaimana supaya anaknya yang selamat ya. Bahkan dia rela kalaupun ada yang tidak selamat maka saya saja, wahai Allah, seperti itu katanya ya. Atau ya yang lainnya misalkan dalam ketika kita sudah menjadi anak ya, kita meminta apapun itu kita bisa mengorbankan yang lain ya. Misalkan ketika kita ingin mainan atau yang lain kan ibu kita langsung bekerja keras demi mencari uang demi ya membelikan anaknya mainan, seperti itu. Jadi ibu itu yang paling utama. Kemudian bapakmu, bukan berarti ayah atau bapak kita itu tidak diperlakukan baik oleh kita, tetapi di sini disebutkan 1 kali itu apabila dibandingkan ayah berbuat baik kepada ayah atau ibu, maka yang diutamakan adalah ibu. Kita juga harus tetap berbakti kepada seorang ayah ya, karena ayah juga yang mencari nafkah untuk keluarganya, untuk ibu kita, untuk anaknya dan yang lainnya ya. Seperti itu. Nah, maka di sini disebutkan seperti itu, ibu 3 kali, kemudian ayah 1 kali.
Kemudian karena apa, dalam ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ini, dengan berbuat baik kepada orang tua tadi adalah Al-Qur'an surat Al-Isra, salah satunya Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang tadi di awal saya bacakan, ya, di mana di dalamnya menjelaskan bahwa yang pertama itu ada perintah kamu tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah, jadi hanya menyembah kepada Allah. Kemudian berbuat baik, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Nah di sini ya intinya berkaitannya, dan seterusnya. Jadi ada apa, larangan untuk mengucapkan kepada orang tua, dan perintah untuk mengucapkan ucapan yang mulia ya, yang mulia, rendah hati kepada orang tua. Dan ada doanya, yaitu waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah ya doa yang tersebut, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, seperti itu. Nah dalam ayat tersebut sudah jelas ya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua, dan terhadap orang tua maka kalian berbuat baiklah kepada mereka. Nah di sini ada larangan, jangan mengatakan Nah, ucapan saja cuma 2 huruf ya, cuma 2 huruf itu sudah dilarang. Apalagi kalau kita menyakiti dengan kata-kata yang lain yang yang intinya dapat menyakiti hati orang tua, itu sangat tidak boleh ya, tidak dibetulkan. Nah ini contohnya ketika kita disuruh untuk melakukan, ya misalkan disuruh untuk belanja ya, misalkan sayuran, disuruh belanja jajan ya untuk keperluan di dapur. Nah tolong belikan sayur ke warung misalkan, atau ke pasar. Nah, kita menjawab dengan kata-kata misalkan nanti saja mah, saya lagi main game misalkan, saya lagi males misalkan. Nah itu kan sudah menyakiti hati orang tua ya dengan kata-kata tersebut. Jadi itu sudah melakukan suatu kesalahan atau dosa. Maka kita harus taat kepada orang tua, jangan durhaka ya, jangan durhaka. Dan ucapanlah ucapan yang baik ketika kita mengobrol ya, diajak ngobrol sama orang tua. Nah ucapannya harus yang baik, yang sopan ya, yang mulia. Jadi jangan seperti ke teman atau bawahan kita ya, tapi harus dengan bahasa yang sopan. Kemudian rendah hati di sini ya, rendah hati. Nah, rendah hati ya, rendah hati, bersikap rendah hati bagaimana ya? Bagaimana bersikap rendah hati. Jadi ketika orang tua misalkan berbicara dengan nada yang agak keras, nah kita jangan menjawabnya dengan nada bicara yang lebih keras, tetapi yang lebih rendah, perlahan ya. Atau ketika kita di rumah jangan melewat kehadapan orang tua kita, diusahakan ya jangan cari jalan yang lain ya dengan kehadapan orang tua. Kemudian ya tadi doanya, jadi kita setelah sholat nah diusahakan kita selalu membacakan doa ini ya, doa untuk orang tua, Robbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah seperti itu. Karena pastinya di dalam hal-hal yang saya sebutkan barusan yang ada dalam Al-Qur'an ini pasti ada keutamaan masing-masing. Seperti mendoakan orang tua kan ada keutamaannya, itu amal jariah ya, salah satu amal jariah. Jadi seorang anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Jadi kesimpulannya yang pertama, kita itu harus taat kepada orang tua selama hal tersebut tidak melenceng dari syariat agama atau dari aturan agama. Nah maka kita itu harus taat, dan yang diutamakan adalah ibu. Kemudian yang kedua,
kita itu ya jangan durhaka terhadap orang tua, jangan durhaka, jangan melakukan hal yang tidak baik. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa berkata ah saja tidak boleh, apalagi kalau misalkan menampar atau memukul, itu sangat parah kan, itu jadi sangat tidak dibenarkan, itu lebih parah ya dari yang tadi. Nah itu tidak boleh. Seperti itu mungkin dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya atau kata-kata yang kurang tepat, salah atau dan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.